Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Parahuman NST26. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai proses ataupun cara pembuatan visi dan misi seorang calon kepala desa. Visi dan misi ini sangatlah penting bagi seorang calon karena ini adalah dasar ataupun acuan kita dalam pembangunan selama 6 tahun ke depan. Dan visi dan misi inilah yang menjadi dasar kita dalam membentuk RPJM ke depan. Apa saja yang akan kita persiapkan? Sebelum membuat visi dan misi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu visi dan apa itu misi. Visi adalah segala sesuatu yang hendak kita capai dalam jangka periode jabatan kita. Sedangkan misi adalah cara ataupun upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Contoh visi, terwujudnya desa yang maju, desa yang berkeadilan dan sejahtera. Itu adalah salah satu contoh dari visi. Terus contoh yang lain, menjadikan desa ini sebagai desa wisata nasional. Itu adalah salah satu contoh visi. Sedangkan misinya adalah misalnya yang pertama, pengembangan potensi BUMDes. Itu adalah salah satu contoh dari misi. Seterusnya contoh yang lain, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Itu adalah salah satu contoh dari misi. Seperti yang tadi, visi ialah yang akan kita capai, sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Sebelum kita menentukan visi dan misi, terlebih dahulu kita harus turun ke bawah, menggali seluruh aspirasi dari masyarakat bawah. Apa saja yang menjadi keinginan ataupun harapan masyarakat kita, kita harus mengetahuinya. Bagaimana mungkin kita bisa membuat visi dan misi kalau kita tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan di daerah kita? Apa yang menjadi keinginan masyarakat kita? Apa nanti yang akan kita tuangkan di visi dan misi? Sebelumnya, kita terjun dulu ke lapangan ataupun ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, silaturahmi. Kita tanya satu persatu apa yang menjadi keinginan dasar mereka. Tentu setiap orang akan berbeda keinginannya. Setiap masyarakat pasti berbeda harapannya. Misalkan saja, para petani menginginkan pembangunan jalan tani. Ada juga yang menginginkan pembangunan irigasi. Terus kita tanya lagi para pemuda beda lagi. Para pemuda misalkan ingin melakukan pembangunan lapangan olahraga, perlengkapan olahraga, dan ada juga sebagian yang menginginkan alat-alat musik, dan banyak juga yang menginginkan alat-alat dekorasi ataupun perlengkapan pernikahan. Banyak keinginan ataupun banyak harapan mereka yang ingin mereka capai di kedepan hari. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menggali seluruh aspirasi dari bawah. Misalkan pembangunan jalan, ada yang menginginkan lampu jalan, MCK, air bersih, dan ada juga yang menginginkan pemakaman umum. Seluruh itu harus bisa kita capai. Seluruh aspirasi itu harus kita dapat gali dari akar-akarnya. Dan kalau kita sudah mengetahui pokok permasalahan yang ada di desa kita, barulah nanti kita tuangkan di dalam visi dan misi kita. Kita rangkum semua, kita jadikan sesederhana mungkin untuk dijadikan satu. Kita buat sederhana dan kira-kira bisa terwujud dalam jangka 6 tahun. Jangan menjadikan ataupun membuat visi dan misi yang tidak masuk akal. Tapi cukuplah membuat visi dan misi yang sederhana tapi bisa terrealisasi dalam jangka 6 tahun. Kalau visi dan misi kita secara akal logika tidak bisa untuk kita wujudkan, maka masyarakat pun akan mikir 2 kali untuk memilih kita nanti. Oleh karena itu, buatlah sesederhana mungkin dan kemungkinan bisa tercapai dalam jangka 6 tahun. Kita harus terjun ke bawah, cari aspirasi, baru kita tuangkan.
Itulah mekanisme yang harus kita jalani sebelum membuat visi dan misi calon kepala desa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.